Saya mau bertanya kepada kita semua, kalau memang kita sungguh-sungguh beriman. Pertanyaan saya sederhana. Siapa di antara kita yang mau masuk surga? Ya, terima kasih. Dengan demikian kami para pastor, pendeta, dan rekan-rekan sejawat tidak perlu repot-repot. Ya, karena semuanya mau masuk surga. Disusul pertanyaan berikut. Siapa mau duluan? Ada yang mau duluan? Hah? Ya, frater bilang bapak sudah duluan. Sekarang siapa yang mau menyusul? Pertanyaan sederhana ini menggambarkan sebenarnya bagaimana manusia menyikapi dan berhadapan dengan kematian. Ya. Idealnya sama seperti seorang penumpang yang naik di pesawat, dia tidak kenal siapa pilotnya. Lasarani raka lata raka, yang penting dia naik, ya, tanpa tahu siapa yang nyetir, siapa yang bawa bahan bakarnya ini penuh atau tidak, subsidi atau tidak, bannya pecahkan nanti atau tidak, sayapnya patah atau tidak. Setiap orang naik pesawat itu dengan keyakinan saya selamat sampai tujuan. Nah, demikian pula ketika seorang anak manusia mempercayakan hidupnya kepada Allah, ya, bersikap seperti orang yang naik pesawat. Allah itu seperti pilot. Ya, siapa di sini yang pernah lihat Tuhan Allah? Belum ya? Terima kasih. Saya gugup kalau sudah ada yang lihat. Ya, tapi kita tahu dan percaya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan dari Injil Yohanes hari ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi tidak usah khawatir. Ya, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga, nang kana sangat mana? Di Pataru untuk ikutanan indala dolo noka. Tepok dolo. Nako basa kira kulo rembon ta enakui. Ya, ta enakui. Karena apa? Memang kita beriman, tetapi rupa-rupanya kita ini takut dengan yang namanya kematian. Contoh konkret, COVID-19. Ya. Ketika dia mulai merebak pelan-pelan di Toraja, kasus pertama tanah Toraja itu jaraknya hanya 900 meter dari tempat saya tinggal. Itu di Lembang Rap, Petalonge, Kecamatan Saluputih. Itu kasus pertama untuk Toraja, ya, tanah Toraja dan Toraja Utara. Apa yang terjadi? Kepanikan massal, takut mati. Bukannya berdoa, tapi pergi di pasar borong segala sesuatu. Ya, termasuk para pastor waktu itu, ya. Saya akhirnya, anak pastoran kita rame-rame pergi di Rembon, kalau mengalit ya. Teman di dalam tiba satu itu apalah di foto. Situasi seperti ini terjadi ketika manusia sangat mengandalkan kemanusiaannya, kurang mengandalkan Allah. Maka yang terjadi kemudian adalah takut, khawatir, cemas. Dan kecemasan ini sebenarnya gambaran konkret dari kerapuhan kita manusia. Dan menurut saya, kalau kita takut mati itu wajar. Ya, nang kita Tolino dikatakan untuk kematian, tapi yang namanya motoro, wah ya deh, 80 paling rendah. Ya, kalau perlu itu 10 meter berputar 360 derajat. Ya, sama para pastor ya. Namun apa di kandang labat tanah yang motoro, seperti saya turun dari atas sampai parkir motor di situ. Ya, nanti pulang ondok kuliah. Ya, nanti Bapak Ibu bantu saya dorong motor ke atas situ ya. Ya, inilah gambaran manusia yang rapuh, takut, khawatir, dan cemas dengan kematian. Kalau kita melihat konteks dari bacaan Injil hari ini, sebenarnya Yesus mau mengingatkan para muridnya tentang apa yang harus mereka buat selama hidup dalam dunia ini. Yesus telah sampai ke surga. Dia tahu seperti apa itu surga. Dia tahu bagaimana itu surga. Dan dia mengajak kita supaya juga mengikuti dia ke sana. Surga, dalam keyakinan iman Kristiani, bukanlah tempat. Ya, Bapak Ibu jangan terlalu banyak nonton film. Nanti terpengaruh konsep-konsep keagamaannya.
seperti surga kemudian menjadi tempat, surga itu di atas, neraka di bawah. Ya, saya yakin pasti di mana surga kita pasti melihat ke atas. Ya, di mana neraka kita pasti melihat ke bawah. Tidak demikian dalam keyakinan Kristiani, bahwa surga adalah sebuah situasi dan keadaan manusia hidup bahagia bersama dengan Allah. Dalam bahasa yang lebih kita kenal itu shalom. Ya, shalom. Jadi tidak ada syabu-syabu itu shalom. Ketika kita menyapa orang, bagaimana lagi untuk bisa menjawab shalom? Salam sejahtera. Kita menjawab shalom ditanda dengan syarat apa syarat shalom. Maka kita balik shalom naik kata aku ada tukang mati. Nah, saudari-saudara yang terkasih, karena Tuhan sudah duluan ke sana memperlihatkan kepada kita situasi yang akan terjadi kalau kita benar-benar beriman kepadanya. Itulah surga, itulah shalom, itulah selamat. Rasul Yohanes dalam suratnya mengingatkan kita bahwa semua orang yang bisa sampai ke sana adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang telah dipersatukan dalam Allah sendiri melalui sakramen baptis. Demikian keyakinan gereja Katolik. Jadi kalau kita semua sudah dibaptis, kita dipersatukan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Bukankah seorang bapak selalu mengizinkan anaknya bertingkah laku baik dan benar untuk tinggal bersama dengan dia? Yang nabat tu memotomepia pasti nak kau tu matuan pora agak murah tindeng ulai malam lebanwa. Demikian juga saya kira Tuhan Allah. Kalau kita bertingkah aneh-aneh, mungkin dia berpikir ini anak yang tidak cocok masuk surga mungkin. Kita titip sementara di api penyucian. Ya, kalau dititip bagus, tapi kalau langsung dilempar ke tempat yang satu, yang penuh ratap dan kertas gigi, kita tidak tahu. Maka bertingkahlah sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa sore hari ini mengingatkan saya, ya ketika saya masih menempuh pendidikan SD Katolik sampai SMP Katolik Rete Paus 96 sampai 2005. Saya melihat ini wajah-wajah yang tidak asing untuk saya. Ya, ini rumah ini dulu, ketika dulu ada ini jalan dari bawah, kami dari Pasele, kalau mau ke sini tuh mutar lewat Smith. Ya, waktu itu masih mau pergi ke Tombak. Ya kalau diolah namudian nula aja lu pokoknya suso kaki teriris-iris tidak ada masalah datang di sini. Ya. Nah, almarhum Yosef Pajo saya kenal sebagai pribadi yang ramah. Ya, yang kalau saya jalan kaki pulang ke Pasele dari Jalan Bowin Sidi nomor 50 sekian, itu pasti dia berhentikan mobilnya menepi Nando naik. Dan saya naik mendoke. Ya, supaya bayarnya setengah. Begitu dulu. Ya, kalau tidak salah, frater PT-PT-nya Bapak itu merah atau biru? Saya merah ya. Warna merah itu, ya. Warna merah. Dan dia kalau lihat saya yang jalan, wah dia tahu anaknya Pak Wepi. Langsung menepi. Ya, menepi dan naik dan mendoke dengan banyak teman-teman saya. Lalu turun, ya kadang juga ya ini saya mengaku dosa sore hari langsung saya lupa. Terima kasih Om. Memang tidak ada ya. Tapi itulah pengalaman bagaimana seorang almarhum Yosef Pajo dalam kesederhanaannya, dalam hidupnya yang penuh kesederhanaan, pribadi yang mungkin lebih tersembunyi daripada orang banyak. Itulah kenyataannya. Saya merenung-renungkan bahwa ternyata orang tua kita, Bapak Yosef Pajo atau Bapak Unding ini mungkin sangat mengamalkan pribadi teladan Santo Yosef suami Santa Perawan Maria. Kalau kita baca kitab suci, kisah tentang Santo Yosef itu sangat terbatas, ya tidak banyak. Tetapi di balik peristiwa keselamatan Bunda Maria, Bunda Santa Maria dan kemudian Tuhan Yesus sendiri, di sana ada Santo Yosef yang bekerja. Dia bekerja di balik layar. Dia bekerja dengan penuh kesederhanaan di balik dunia yang ramai, di balik dunia yang bising. Dia bekerja dan mendoakan keluarganya. Ya, salah satu di antara mereka ada di tengah-tengah kita sekarang sudah jadi frater. Ya, jangan salah dia pakai ban misalnya mani uskup. Seandainya topinya Bapak Iren dipakai sama frater Noah, maksudnya selamat sore. Ya.
Beliau ya nanti mungkin kenalan sendiri, tapi ini Frater Obat Maria Immaculata. Inilah kekayaan gereja Katolik ya. Pakaiannya seperti ini. Nanti kalau jadi imam ya kurang lebih sama seperti saya. Maka ya ini promosi panggilan. Ini bekasnya Rukun Santa Maria. Coba hitung-hitung sudah banyak pastor dari sini ya. Pastor Freddy, Pastor Marcel, saya ya kalau nanti jadi tak direken tuh Clemens ya tontonnya. Ya. Saudari-saudara yang terkasih, kita yang hadir di sini yang ditinggalkan oleh orang tua kita, tidak banyak hal yang mungkin dia tinggalkan selain teladan kepribadian dari almarhum Bapak Yosef Pajok. Beliau yang sederhana, ya. Dunia sekarang ini saya boleh katakan dunia tipu-tipu. Kenapa saya katakan dunia tipu-tipu? Sebab mandarang kimpagen atau biasa. Lama tuan dalam manguranda. Yang saya sering kalau mau kunjungan stasi mengajak beberapa rekan muda maupun ya dewan pastoral. Sudah di mana? OTW pastor. Ya. Kita OTW kamar mandi reka, OTW nilik reka, atau bagaimana ya? Nah, mari kita belajar dari pribadi yang sederhana, yang tampil apa adanya. Dunia yang penuh dengan gaya hidup konsumerisme sekarang, kita sering ditarik jauh dari kekudusan. Kita ditarik jauh dari sesuatu yang sifatnya sakral. Bahkan dalam gereja pun terjadi demikian. Kalau kita perhatikan perayaan-perayaan sabda, perayaan Ekaristi terutama, mau mengungkapkan cinta Allah yang begitu besar kepada kita. Kita ini anak-anaknya. Maka dari awal Allah sudah menyapa kita, Tuhan bersamamu. Ya, dijawab, dan bersama rohmu. Nanti kalau mau ditutup juga, Tuhan bersamamu. Dijawab lagi, dan bersama rohmu. Keseluruhan dari kitab suci ini mungkin terangkum dalam apa yang menjadi puncak dari kisah Natal. Itulah Immanuel, Allah menyertai kita. Nah, Allah menyertai kita ketika kita hidup di dunia ini juga nanti kalau kita sudah mati. Maka jangan takut kalau ditanya, ini dalam dulu. Putih itu siapa balik na lamur idolo. Ya, jangan takut. Ya, walaupun juga sebenarnya saya sering takut gitu. Ya, pergi ke stasi, ada longsoran, lihat-lihat batu, jangan sampai saya ikut terguling seperti teman saya itu hari ya, Pastor Tobe, jadi korban longsor, jadi heboh viral di dunia maya. Kematian itu begitu menakutkan, tetapi sebagai orang beriman, jangan takut. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Maka jangan takut. Jangan takut. Perjuangkanlah rumah yang ada di sana, sembari kita juga memperjuangkan kehidupan di dunia ini. Banyak berdoa, banyak makan, banyak tidur. Itu hidup yang sehat. Ya. Gereja mengenal namanya Bruder MTB, Maria tak bernoda. Mari kita menjadi anggotanya semua. Banyak M, banyak makan. T, banyak tidur. B, banyak berdoa. Ya, apalagi ini yang sudah uban-ubanan ini ya. Ya, kalau saya tidak akan kelihatan uban saya. Ya, nikmati, banyak makan, banyak tidur, banyak berdoa. Untuk orang-orang muda, nikmatilah masa mudamu dengan yang baik dan benar dan seharusnya. Tidak hanya sibuk dengan TikTok, Parboy, ya dan lain sebagainya. Tidak sibuk dengan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Tahu rupanya juga ya. Ya, tetapi kurang prihatin dengan apa yang terjadi di Kanjuruhan malam. Nah, inilah dunia kita sekarang. Maka jangan kita menjadi bagian dari dunia tipu-tipu. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang memperjuangkan rumah masa depan, ya. Rumah masa depan kita adalah surga. Itulah selamat bersama Bapa di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita. Amin.